Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai Hari Raya Kupat atau biasa dikenal dengan istilah Hari Raya Ketupat. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai apa sih itu Hari Raya Ketupat, kemudian bagaimana bentukan dari ketupat itu sendiri, kemudian apa saja filosofi dari Hari Raya Kupat itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu apa itu Hari Raya Kupatan? Nah, Hari Raya Kupatan adalah salah satu tradisi umat Islam yang biasanya berada di sebagian atau kebanyakan besar di Pulau Jawa, yang mana ditandai dengan membuat ketupat dan membuat beberapa masakan sebagai lauk pauknya. Nah, tujuan dari tradisi ini adalah untuk bersedekah, kemudian menjalin tali silaturahmi, kemudian juga untuk bersyukur telah menjalani 1 bulan penuh puasa Ramadan. Nah, juga kebetulan kemarin saudara saya juga menjadi pelaku praktik dari tradisi kupatan ini, yang mana saudara saya kemarin memasak kupat, kemudian juga memasak lauk pauknya seperti sambal goreng kentang, kemudian ayam opor, sayur siam, tahu petis, dan sebagainya. Nah, makanan-makanan tersebut dibagi-bagikan kepada saudara, tetangga, juga sanak famili yang bertujuan untuk merayakan tradisi kupatan ini. Nah, berbicara mengenai sejarah, saya akan menjelaskan sedikit atau mengasih tahu mengenai sejarah atau tradisi kupatan ini. Menurut catatan sejarah, ketupat pertama kali masuk saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-15. Nah, saat itu Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai sebuah simbol atas perayaan Idul Fitri. Nah, beliau pada saat itu konon mengajarkan 2 hal mengenai Ba'dah. Yang pertama yaitu Ba'dah Lebaran, dan yang kedua yaitu Ba'dah Tupat. Nah, pengertian dari Ba'dah Lebaran sendiri yaitu tradisi yang biasanya dilakukan umat Islam, yang dilakukan pada hari pertama Lebaran, seperti sholat Id, kemudian tradisi sungkeman, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah menginjak hari ke-7 hari raya, umat Islam di Indonesia ini, terkhususnya di Pulau Jawa, biasanya melaksanakan tradisi kupatan ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Nah, menurut Haji de Graaf, seorang ahli sejarawan, dalam bukunya atau yang berjudul Maleanan, beliau mengatakan ketupat adalah simbol perayaan hari raya Islam pada masa Kesultanan Demak awal abad ke-15, yang saat itu dipimpin oleh Raden Patah. Kesultanan Demak membangun kekuatan politiknya sembari menyeratkan agama Islam dengan dukungan Wali Songo. Nah, salah satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Graaf menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur kelapa yang telah dibuang lirinya itu menunjukkan identitas budaya pesisir yang dipenuhi banyak pohon kelapa. Nah, kemudian di lain versi ada seorang ahli sejarah juga yang bernama Clifford Geertz, yang mana beliau juga mengatakan bahwasanya kupatan adalah tradisi selamatan kecil yang dilaksanakan pada hari ke-7 bulan Syawal. Secara filosofi, janur kuning yang dibuat untuk membungkus kupat menurut orang Jawa diyakini bisa menolak bala atau nasib buruk. Oleh karena itu, tidak heran ketupat selalu hadir di beragam upacara adat. Nah, kemudian bagaimana sih bentukan dari ketupat itu sendiri? Nah, ketupat merupakan makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kantong dari anyaman daun kelapa yang dibentuk atau dianyam menyerupai sebuah persegi seperti jajar genjang yang berbentuk kantong. Kira-kira begitu. Seperti ini gambarannya. Nah, kemudian apa sih makna filosofi dari Hari Raya Kupatan ini?
Arti kata ketupat berarti diambil dari dua kata bahasa Jawa, yaitu ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat yang artinya 4 tindakan. Ngaku lepat sendiri diidentikan dengan tradisi sungkeman, karena sungkeman sendiri mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Sedangkan laku papat ialah 4 tindakan, yaitu yang pertama lebaran, kemudian luberan, yang ketiga kemudian laburan, dan yang terakhir yaitu luberan. Nah, lebaran bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Berasal dari kata lebar yang artinya pintu, ampunan telah terbuka lebar. Kemudian yang kedua yaitu luberan, bermakna luber atau melimpah, sebagai simbol ajaran bersedekah untuk kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah menjelang lebaran pun selain menjadi ritual yang wajib bagi umat Islam, juga menjadi wujud kepedulian kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu leburan. Nah, leburan bermakna habis dan melebur. Maksudnya, pada momen lebaran, dosa dan kesalahan kita akan melebur habis, karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu laburan, berasal dari kata labur atau kapur. Nah, kapur adalah zat yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya, supaya manusia menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain. Nah, kemudian ada gambaran dari ketupat yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama yaitu mencerminkan beragam kesalahan manusia. Nah, hal ini bisa terlihat dari rumitnya bungkusan ketupat ini. Kemudian yang kedua yaitu kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna, dan hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Idul Fitri. Dan yang terakhir yaitu khas lebaran. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupat santen, yaitu kula lepat nyuwun ngapunten, saya salah mohon maaf. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.